Hai semua, kenalin saya Risma Aulia. Di sini saya mau ngejelasin hasil resensi saya. Saya ngeresensi 2 film, yaitu The Greatest Showman sama Petualangan Sherina. Yuk langsung aja masuk ke film pertama. Nah, The Greatest Showman ini film yang disutradarai oleh Michael Grisi dan diproduseri oleh Lawrence Mark, Peter Chernin, dan Gina Topping. Film ini tayang pada tahun 2017 dan berdurasi 1 jam 46 menit. Film ini memiliki genre drama musikal dan biografi. Di awal cerita kita bakal melihat Barnum kecil bekerja bersama ayahnya sebagai seorang penjahit di sebuah rumah mewah. Nah, anaknya majikannya ayahnya Barnum ini perempuan namanya Charity. Barnum sama Charity ini dekat, tapi kedekatan mereka terpisahkan gitu aja karena Charity disekolahin asrama sama orang tuanya. Dan bencana pun datang pada Barnum pada saat ayahnya meninggal dunia dan meninggalkan Barnum sendirian hidup di dunia ini. Terus Barnum pun berusaha keras, dia kerja serabutan. Terus akhirnya pas dewasa, Barnum menjadi angkutan di sebuah perusahaan pelayaran dan Barnum pun memutuskan buat menikahi Charity. Dan pada akhirnya mereka pun hidup bahagia, kemudian dikaruniai 2 orang putri. Tetapi bencana pun datang lagi pada saat Barnum dipecat dari perusahaannya. Akhirnya ia memutuskan untuk meminjam uang ke bank, kemudian ia membeli sebuah museum bekas. Dan lagi-lagi bisnis museum bekasnya itu tidak berjalan dengan lancar. Sama sekali tidak ada pengunjung yang datang ke museum tersebut. Dan akhirnya Barnum pun mencari orang-orang aneh yang memiliki bakat untuk diajak kerjasama untuk membangun pertunjukan sirkus. Orang-orang aneh tersebut yang hanya biasanya cuma dipandang sebelah mata sama orang lain, tapi Barnum merekrut mereka karena mereka mempunyai bakat. Karir Barnum pun semakin melesat dan mendunia, tetapi Barnum goyah dan ia menyadari kalau ia sudah melupakan orang-orang yang mendukungnya di sirkus, tapi semuanya terlambat. Gedung sirkus dia terbakar, hancur. Ia pun bangkrut dan istrinya meninggalkan Barnum karena sudah melihat skandal yang diciptakan Barnum dengan Jenny Lind. Namun teman-teman sirkus Barnum yang pernah ia lupakan tidak meninggalkan Barnum sama sekali. Teman-teman tersebut malah merangkul dan mendukung Barnum untuk semakin mengembangkan kemampuan Barnum. Dan pada akhirnya Barnum pun berhasil untuk membuat pertunjukan sirkusnya beroperasi kembali dan pada akhirnya keluarganya pun pulih. Dan udah selesai sinopsisnya. Jadi film The Greatest Showman ini gak cuma ceritain perjalanan hidup Barnum, tapi juga nyeritain tentang perjuangan, penerimaan diri sendiri, hati nurani, kekuatan cinta, gitu-gitu. Sesuai sama tagline filmnya yaitu The Impossible Comes True. Nah, karena The Greatest Showman ini memiliki genre drama musikal, jadi gak sedikit lagu yang bakal kita dengar di film ini. Adapun cuplikan lirik yang dari salah satu lagu yang ada di film ini, yaitu lirik tersebut memiliki makna bahwa sesuatu yang gak normal melawan pola pikir masyarakat yang gak menerima mereka. Jadi kayak orang-orang aneh yang ada di film The Greatest Showman itu melawan masyarakat dengan sebuah pertunjukan sirkus, dengan sebuah bakat yang mereka miliki, dan ya, mereka berhasil. Dan sekarang ada beberapa tokoh yang memerankan di film The Greatest Showman, yaitu Hugh Jackman sebagai Peter Barnum dan Zac Efron sebagai Philip Carlyle, kemudian Michelle Williams sebagai Charity Hallett yaitu istri Barnum, dan Rebecca Ferguson sebagai Jenny Lind, kemudian Zendaya sebagai Anne Miller, dan terakhir yaitu Keala Settle sebagai Letty Lutz. Ini ada yang tadi saya sebutin itu beberapa tokoh. Masih banyak tokoh lain sebenarnya, tapi nggak saya sebutin semuanya. Nah, sekarang sampai di kelebihan film The Greatest Showman. Yang pertama itu, para aktris dan aktor sangat cocok mendalami atau memerankan karakter pemeran yang ada di film The Greatest Showman. Terus yang kedua itu, film ini memiliki banyak banget pesan positif yang bakal kita dapetin. Salah satunya tuh mencintai diri sendiri. Nah, film ini juga ngasih tahu arti kemanusiaan sebenarnya. Nah, nggak cuma kelebihan yang ada di film The Greatest Showman, Greatest Showman juga punya kekurangan, yaitu pertama, itu tuh CGI yang dipakai tuh terlalu berlebihan, jadi kesannya nggak nyata. Terus yang kedua itu mempunyai alur maju yang sangat cepat.
Jadi kayak dari kejadian ini tiba-tiba udah kejadian ini gitu loh, cepet banget. Kita juga nggak punya waktu buat mendalami kisah yang tadi yang awal gini terus tiba-tiba kayak gini. Nah, sekarang udah lanjut ke film yang kedua, yaitu Petualangan Sherina. Film ini disutradarai oleh Riri Riza dan ditulis skenario oleh Jujur Prananto. Film ini berdurasi 1 jam 54 menit yang ditayangkan pada tahun 2000. Film ini bergenre drama musikal keluarga. Film ini mengisahkan tentang Sherina, gadis cilik yang sangat cerdik dan energik, yang dimana ia harus berpindah rumah karena tuntutan pekerjaan ayahnya ke Bandung Utara. Ayahnya diterima bekerja di lahan pertanian keluarga Ardi Wilaga. Di sekolah baru, Sherina langsung mendapatkan musuh yang bernama Sadam, yang ternyata Sadam itu anak dari keluarga Ardi Wilaga. Konflik dalam film ini memuncak ketika Sherina diajak Sadam berkeliling perkebunan milik orang tua Sadam, yang dimana mereka dihadapkan oleh para penculik dari suruhan Kertarajasa, yaitu pengusaha licik yang ingin menguasai pertanian milik keluarga Ardi Wilaga. Yang pada akhirnya Sherina dan Sadam pun menjalin persahabatan dan mereka pun melewati beberapa petualangan yang sangat seru yang sangat menguji kecerdikan dan keberanian mereka, di mana mereka ingin terlepas dari para penculik tersebut dan menyelamatkan pertanian Ardi Wilaga dari tangan pengusaha licik Kertarajasa. Film ini bisa dikatakan merupakan film musikal anak-anak yang sangat sukses pada masanya, karena film ini berhasil ditonton oleh 1,1 juta penonton, yang angka tersebut merupakan angka fantastis pada saat itu. Dan ini ada beberapa tokoh yang di film Sherina, yaitu Sherina Munaf sebagai Sherina, Derby Romeo sebagai Sadam, Didi Petet sebagai Ardi Wilaga, dan Jajok Febrianto sebagai Kertarajasa. Film Petualangan Sherina memiliki kelebihan, yaitu yang pertama itu tokoh memerankan karakter yang sangat pas. Terus yang kedua, jalan cerita yang sangat menarik, bisa ditonton oleh semua usia, dari anak-anak maupun dewasa. Terus yang ketiga, memiliki beberapa lagu yang sangat ikonik, contohnya kayak Jagoan, terus Lihatlah Lebih Dekat, Kesahabatan gitu-gitu. Terus yang keempat tuh memiliki banyak pesan positif, jadi kayak punya pesan-pesan yang terselip di film tersebut, contohnya kayak apa itu arti sahabatan, terus pentingnya saling tolong-menolong gitu. Nah, film ini tuh nggak cuma punya kelebihan tapi punya kekurangan juga. Yang pertama tuh, film ini kan emang film jadul ya, film tahun 2000-an, jadi kameranya tuh resolusinya tuh kurang, jadi kalau ditonton buat sekarang tuh kurang epic gitu loh, jadi kurang pas lah, jadi kita nggak jelas nontonnya karena gambarnya udah buram. Terus yang kedua, ada beberapa adegan yang nggak dijelasin kenapa adegan itu terjadi gitu. Nah, sampai juga di perbandingan di antara dua film ini. Yang pertama, perbandingan sinematografi. Nah, kalau The Greatest Showman, sinematografinya tuh bagus banget. Penyorotan kamera di setiap adegan tuh kayak wow, bagus gitu. Nah, kalau Petualangan Sherina karena film jadul ya, jadi pas saya nonton juga udah kerenyak-kerenyak, resolusinya udah turun, jadi menurut saya kurang sinematografinya di Petualangan Sherina. Terus yang kedua itu tema, walaupun punya genre yang sama itu drama musikal, tapi dua film ini memiliki tema yang berbeda. Tema The Greatest Showman yaitu perjalanan hidup tentang Vince Tyler Barnum, seorang pengusaha sirkus pada tahun 1800-an. Sedangkan tema Petualangan Sherina yaitu menceritakan seorang anak yang bernama Sherina yang berpetualang bersama sahabatnya. Nah, yang ketiga, perbandingannya itu pesan positif. Pesan positif di antara dua film ini tuh beda, karena pesan positif yang didapat di The Greatest Showman itu perjuangan cinta dan keluarga, terus mencintai diri sendiri, jangan memandang rendah orang lain. Nah, kalau di pesan positif di Petualangan Sherina itu cuma kayak apa arti sahabat sama pentingnya saling tolong menolong tanpa memandang siapapun. Dan yeay, sampai juga di penghujung video. Saya sudah menjelaskan hasil resensi saya dan saya juga sudah membandingkan dua film ini. Dan sekarang saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru bahasa Indonesia saya, yaitu Ibu Yeni Lestari. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah menyemangati saya. Dan sekarang, terima kasih sudah menonton. Dadah!